Assalamualaikum. Alhamdulillahi Robbil Alamin. Solat adalah tiang agama, ibadah utama yang membedakan seorang muslim dari yang tidak. Namun, tahukah kita bahwa tidak semua solat otomatis diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Meskipun gerakannya sempurna dan waktunya tepat, solat bisa saja tertolak jika syarat dan kondisi tertentu tidak terpenuhi. Berikut ini adalah pengingat penting bagi kita semua, bahwa kualitas dan keikhlasan dalam solat jauh lebih utama daripada sekadar rutinitas lahiriah. Fawailun lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yura'un, wa yamna'un al-ma'un. Maka celakalah orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dari syalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan meminjamkan barang-barang. Qad aflahal mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Khusyuk adalah hadirnya hati, ketenangan, rasa tunduk dan takut kepada Allah saat salat. Tumaninah adalah keadaan ketenangan fisik dan ketenangan gerakan. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. Pada hari kamu melihat, di mahsyar, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, cahaya mereka bersinar di depan dan di kanan mereka. Quran Surah Al-Hadid ayat 12. Barang siapa menjaga salat dengan baik dan konsisten, maka salat itu akan menjadi cahaya, sorotan, burhan, dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak menjaga salat, maka dia tidak akan memiliki cahaya, tidak punya burhan, dan tidak selamat. Hakikatnya solat. 1. Solat termasuk amanat. 2. Mengikuti syahwat, naluri, berakibat menyia-nyiakan solat. Begitu pula sebaliknya. 3. Mengerjakan solat harus dengan keyakinan, maka perhatikan hal berikut. A. Siapa imam solatnya? B. Waktu solat. C. Apakah cara solat sesuai Nabi SAW? D. Jumlah rakaat. E. Tidak menahan desakan perut. 4. Solat yang diterima Allah akan menjadi pelebur dosa. Inna aradna al-amana ala samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Salat adalah amanat yang harus dijaga. Firman Allah, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab 72. Ibnu Mas'ud berkata, salat adalah amanah, wudhu adalah amanah, timbangan adalah amanah, takaran adalah amanah, dan beberapa hal lain beliau sebutkan, dan yang paling berat di antara semua itu adalah amanah dalam bentuk titipan. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. Maka datanglah setelah mereka, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti naluri. Quran Surat Maryam ayat 59. Syahwat dan kelalaian terhadap solat saling menguatkan dalam keburukan. Solat dan pengendalian hawa nafsu saling menguatkan dalam kebaikan. Siapa yang ingin menjaga agamanya, mulailah dengan menjaga solat, karena itu akan menjadi benteng utama dalam lawan hawa nafsu dan syahwat. Ya Bilal, aqimis salata arihna biha. Wahai Bilal, ikamahkanlah salat
istirahatkan kami dengannya. Abu Daud. Agar keletihan dunia, tekanan, dan beban hidup diganti dengan ketenangan yang diperoleh karena salat. Salat bukanlah beban, tapi justru tempat istirahat jiwa, tempat curhat kepada Allah, dan sumber ketenangan. حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. Telah dijadikan hal yang aku cintai dari bagian dunia ini, yaitu wanita dan wewanian, dan solat dijadikan cerianya mataku. An-Nasai. Tidak sepantasnya seseorang memaksakan diri dalam ibadah melebihi kemampuannya, hingga membuatnya lelah atau jenuh. Mengerjakan solat harus dengan keyakinan, dengan memperhatikan hal berikut. A. Siapa imam sholatnya? B. Waktu. C. Cara sesuai Nabi. D. Jumlah rakaat. E. Tidak menahan desakan perut. وإني اختبأت دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائل إن شاء له من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. Pastikan imam solat tidak berbuat syirik. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh aku telah menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat, maka syafaat itu, insya Allah, pasti diperoleh siapapun dari umatku yang wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Muslim. Maka syafaat beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah untuk orang-orang yang bertauhid dan beriman, bukan untuk orang-orang yang kafir, musyrik kepada Allah. Maka salat di belakang imam yang musyrik tidak sah, karena orang musyrik berperilaku musyrik saat menjadi imam, dan tidak sah pula ibadahnya di sisi syariat Islam. ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. Ketahuilah, akan datang kepadaku beberapa orang dari umatku yang akan dibuang ke sisi kiri, maka aku, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata, Ya Tuhanku, itu adalah sahabat-sahabatku. Lalu dikatakan kepadaku, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggal kamu. Bukhari. Mereka yang mengaku umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi berbuat bid'ah dan penyimpangan setelah Nabi wafat, mereka kehilangan rahmat dan bisa dihalau dari telaga Nabi. Makmum kepada mereka berarti ikutan dibuang bersama mereka. عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أسأوا فاجتنب إساءتهم. رواه البخاري. قال الزهري نرى أن يصلى خلف المخانث إلا من ضرورة لا بد منها. Dari Ubaidullah bin Adi bin Khiyar bahwa dia mengunjungi Utsman bin Affan ketika beliau dikepung oleh para pendemo. Ia berkata, sesungguhnya engkau adalah imam umum, dan telah menimpa engkau apa yang kami lihat, dikepung pendemo. Dan imam fitnah, imam para pendemo, akan mengimami kami solat, dan kami merasa tertekan. Maka Utsman berkata, salat adalah amal terbaik yang dilakukan manusia. Jika para manusia tersebut berbuat baik, maka ikutlah berbuat baik bersama mereka. Dan jika mereka berbuat buruk, maka jauhilah kejahatan mereka. Bukhari. Solat berjamaah tetap ditegakkan, walau imamnya fasik, selama tidak kafir secara nyata. Jika dia melakukan dosa besar, tidak menghalangi keabsahan solat, selama syarat dan rukun solat terpenuhi.
tidak boleh memberontak kepada imam atau amir hanya karena kefasikan imam. يصلون لكم فإن أصبوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. Mereka, imam, salat untuk kalian. Apabila mereka benar maka, pahala, untuk kalian, dan apabila mereka salah maka, pahala, tetap untuk kalian dan kesalahan, ditanggung oleh mereka. HR. Bukhari. Makmum tidak perlu khawatir jika imam melakukan kesalahan, selama imam tetap memenuhi syarat sahnya imam. إنها ستكون عليكم بعد أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها قال رجل إن أدركتها معهم أصلي معهم قال نعم إن شئت. Perhatikan waktu solat. Sabda Nabi, sesungguhnya akan ada para amir atas kalian setelah aku, yang mereka disibukkan oleh urusan-urusan, sehingga mereka melalaikan salat pada waktunya hingga waktu salat itu berlalu. Maka kerjakanlah salat pada waktunya. Seorang lelaki bertanya, jika aku mendapati waktu salat bersama mereka, bolehkah aku salat bersama mereka? Beliau menjawab, ya, jika kamu mau. Hai, Abu Daud. Solat berjamaah di luar waktu adalah batal jika waktu telah habis, kecuali karena uzur syari macam serombongan musafir yang kompak ketiduran sampai pagi terang. Maka solat sendirian di waktunya tetap lebih baik dan benar. وصلوا كما رأيتموني أصلي. Dan salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. HR. Bukhari. Ikuti cara beliau dalam melaksanakan salat. Segala gerakan, bacaan, tata cara, dan urutan salat. إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فأيكم شك في صلاته شيئا فليتحرى الذي يرى أنه صواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو. Hitung jumlah rakaat. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa yang bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Maka barang siapa ragu tentang salatnya, sudah berapa rakaat, hendaklah dia mengikuti hitungan yang menurutnya benar, kemudian dia salam, lalu melakukan 2 sujud sahwi. HR. An-Nasai. ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. Tidak menahan desakan perut. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan janganlah dia salat sementara dia sedang menahan desakan buang air kecil, besar, atau angin, sampai dia meredakan. Hadis riwayat Abu Daud. Jika dia menahan desakan, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati dirinya sendiri. Tidak mungkin mampu khusyuk. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. Solat yang diterima Allah akan menjadi pelebur dosa. Firman Allah, dirikanlah salat pada kedua ujung siang dan pada waktu-waktu tertentu di malam hari. Sesungguhnya amalan-amalan yang baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Quran Surat Hud ayat 114. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كان كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. Tidak ada seorang muslim pun yang didatangi waktu sholat wajib, lalu ia memperbaiki wudhunya, khusyuk, dalam syalatnya, dan rukuknya, kecuali sholat itu menjadi penebus dosa-dosa yang telah lalu selama ia tidak melakukan dosa besar, dan itu berlaku sepanjang hidupnya. Hadis riwayat Muslim. B. Penyebab sholat tidak diterima. 1. Memisahi jamaah. 2. Tidak zakat.
3. Budak minggat dari tuannya, istri yang membuat marah suami di malam hari, dan imam solat yang tidak disukai makmum karena bidah, fasik atau bodoh. 4. Pemakai arak dan narkoba. 5. Laki-laki tidak solat di masjid sedang dia mendengar azan. 6. Menanyai tukang tebak. 7. Wangian pada wanita. 8. Senaknya sendiri.